Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Kita akan belajar bersama-sama dalam beberapa hari ke depan, saudaraku, tentang hal-hal yang sulit buat dikerjakan oleh manusia. Jadi tentunya kita bisa belajar mengevaluasi diri kita bersama-sama. Beberapa hal yang seringkali dianggap terlampau susah, bahkan sulit dikerjakan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Kita mungkin berKTP Kristen, kita mungkin rajin ke gereja, kita senang beribadah, tapi tentu dalam bagian-bagian yang lain, dalam kehidupan keseharian kita, ini hal-hal yang sulit buat kita kerjakan, karena seringkali menuntut sebuah ketaatan, dan tentu ketaatan penuh kita kepada firman Tuhan, dan ada pengendalian diri yang harus kita upayakan bersama-sama. Saya mencatat bahwa mengasihi musuh itu hal-hal yang juga sulit buat kita kerjakan. Sesungguhnya Yesus mengajarkan untuk bagaimana kita bisa mengasihi, mendoakan sesama kita. Kita dilarang untuk bisa membenci orang-orang yang mungkin menyesah kita, menganiaya kita, karena Tuhan mengajarkan supaya kita mengembangkan kasih. Jadi bagaimana mengasihi berarti bagaimana hati kita ada ketulusan. Kita rela dalam memberi, kita juga rela dalam mengampuni, serta meneladani kehidupan kasih yang Yesus sudah peragakan tanpa syarat buat kita. Nah, itu juga sulit buat kita lakukan, saudara. Kecenderungan kita adalah bagaimana kita mendendam. Kecenderungan kita seringkali kita sulit sekali melupakan, mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyesah kita, pernah menyakiti hati kita dengan perkataan, sikap, perbuatan. Nah, itu seringkali kita alami. Kita sulit sekali melupakan hal demikian. Matius pasal 5 ayat yang ke-44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Itu bunyi firman Tuhan. Mengasihi berarti kita peduli. Mengasihi berarti kita berempati, tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Tidak hanya sekedar iba, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, untuk meringankan beban orang lain, untuk juga bisa memberikan semangat kepada orang lain. Mengasihi berarti kita rela mengampuni loh, saudara. Ya, jadi sekali lagi ini yang sulit buat kita lakukan. Tapi mau tidak mau kita harus mendobrak hal demikian. Kita mesti berani berkata bahwa saya mau mengasihi. Nah, saya masih berbicara mengenai hal-hal yang sulit buat kita kerjakan. Nah, ini poin yang menarik. Mengasihi berarti kita tidak menyimpan dendam. Mengasihi berarti kita tidak menyimpan kebencian. Tapi bagaimana kita mau berangkat hari ini memaafkan meskipun sulit buat kita perbuat. Mengacu dari firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi inilah acuan atau dasar kita. Sama seperti Yesus sudah mengampuni dosa kita, maka Bapak Ibu Saudara semuanya kita juga harus perbuat hal-hal yang demikian. Jadi poin pertama, apa yang sulit buat kita lakukan adalah mengasihi musuh. Kalau mengasihi orang-orang yang sama-sama dengan kita, sehobi dengan kita, selevel dengan kita mungkin bisa bakal mudah. Tapi bagaimana yang mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Berangkat dari firman Allah, aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Bukan hanya mengasihi loh, saudara, tapi kita mendoakan. Berdoalah bagi mereka yang menyesah, yang menganiaya setiap kita. Mari bersama-sama saya mengajak kepada semua kita untuk bisa berdoa di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang bisa kami terima bersama-sama. Kami mengakui kami sulit mengasihi musuh kami. Kami memang sulit mengasihi orang-orang yang menyesah kami. Tapi kami harus belajar seperti Yesus mengampuni, mengasihi,
kami juga harus berangkat belajar demikian. Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa memperagakan kasih dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam semua aspek kehidupan kami belajar untuk mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapakku, terima kasih yang meletakkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa Engkau. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami semua. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.